Action. Halo Fiskazen, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Kita bakal tanya-tanya dan sharing-sharing nih seputar profesi dari narasumber kita. Hai, sebutannya apa? Fiskazen. Fiskazen, ya. Fiskazen. Halo, perkenalkan, aku Monica Nares, penyiar di PTPN Radio Solo. Oke, halo Kak Monica. Hai. Profesi Kak Monica ini apa? Penyiar. Tapi sebenarnya ada beberapa profesi lain. Cuman kalau misalnya mau ngomongin tentang penyiar, kita bahas penyiar dulu boleh ya? Boleh. Oke. Profil hidup kakak sebelum kakak jadi penyiar ini gimana kak? Seputar pendidikan kakak gitu. Oke, jadi sebelum jadi penyiar, aku kan pastinya juga mengenyam pendidikan dulu. Dulu D3 dari UNS, lebih tepatnya D3 Komunikasi Terapan, jurusannya adalah Public Speaking atau PR. Kemudian lanjut S1 Ilmu Komunikasi di UNS juga sampai tahun 2018. Wih, hebat banget. Kakak ini kenapa alasan kakak memilih penyiar ini? Oke. Profesinya. Kenapa aku jadi penyiar? Karena memang basicnya dari dulu itu suka dengerin radio. Kamu suka dengerin radio nggak? Suka. Lumayan lah. Nah, kalau kamu suka dengerin radio, pasti tertarik jadi seorang penyiar. Soalnya kalau jadi seorang penyiar itu kita bisa ketemu sama artis ya, tentu Iya. aja ya. Lebih update sama lagu-lagu baru gitu kan. Tapi di lain itu aku juga memang basicnya suka sama hal yang berbau komunikasi. Terus aku ngelamar deh di PTPN Radio Solo kurang lebih di tahun 2015 dan melalui beberapa training akhirnya jadi penyiar sampai sekarang. Udah berapa tahun ya? 2015 sampai 2023 kayaknya 6 tahun mungkin ya. Ya Atau lebih? udah lama ya, lebih. Kalau rintangan kakak dalam menghadapi mau penyiar ini gimana gitu? Oke, Sama mungkin solusinya. rintangan jadi seorang penyiar ya, sama solusinya. Aduh, kalau udah beberapa tahun gini rintangannya sebenarnya banyak sih yang sudah dilewatin. Mungkin waktu dulu awal-awal ya, awal-awal jadi seorang penyiar itu suaraku masih medok. Karena basicnya orang Jawa. Orang Jawa. Kamu orang mana? Orang Jawa juga. Nah, orang Jawa itu biasanya ya medok Iya, gitu kan. Tapi seiring perkembangan waktu, akhirnya kan aku belajar gimana sih caranya kalau kita harus berbahasa Indonesia yang baik tapi nggak terlalu medok gitu ya kan. Itu solusinya latihan terus. Kemudian kalau misalnya ketemu sama orang baru atau bahkan tamu kayak artis atau pejabat, itu kan pasti deg-degan. Iya. Gimana sih caranya biar nggak deg-degan? Caranya ya kita harus tahu dulu. Kita tuh kalau deg-degan tuh harus ngapain sih? Misalnya kalau deg-degan itu aku harus makan dulu supaya pikiran sama perut sinkron ya. Iya. Jadi harus makan dulu biar gak deg-degan. Oke, terus selain itu harus menguasai materi. Karena kalau kita ketemu sama pejabat misalnya, kan kita harus tahu ya materi yang harus dibicarakan tuh tentang apa. Nah, itu kita harus pelajari juga. Supaya nanti saat kita ngobrol, saat kita talk show, itu gak ada yang miss. Begitu. Gitu. Oke kak. Kalau pengalaman karir kakak gimana nih? Oke, mungkin maksudnya ini ya, pengalaman selain jadi penyiar. Iya, selain jadi Nah, kalau misalnya jadi seorang penyiar, itu ternyata kita bisa jadi beberapa profesi loh gitu. Misalnya nih, kayak voice over talent. Voice over talent tuh ngapain aja sih? Misalnya kamu ngisi iklan, ya kan? Atau kamu ngisi voice over di video yang ada di TikTok, yang ada di mungkin di mana ya, Instagram Reels gitu kan, Iya. tentang budaya kota Solo. Ya, misalnya seperti itu, voice over Oke, talent baik. bisa. Atau kalau misalnya jadi seorang MC juga bisa. Karena kan kita latihannya kan dari jadi penyiar, Iya. ketemu sama orang, latihan MC-nya dari situ. Bedanya MC sama penyiar radio apa? Bedanya kalau penyiar radio ya di studio aja. Iya. Kalau MC kan bisa di berbagai tempat, berbagai acara. Kemudian kita bisa juga jadi moderator. Kalau misalnya ada narasumber gitu kan ya yang mau membahas sesuatu, talk show, ada moderator yang memoderatori supaya nanti narasumbernya tanya jawab sama audiensnya lebih nyaman gitu. Oke. Kalau dari kakak ini ada profesi cadangan lain nggak kak selain jadi ini penyiar radio? Oke, ya itu tadi sih aku sebutin ya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman yang mau berkecimpung di dunia broadcasting gitu ya, Iya. jadi seorang broadcaster itu sebenarnya nanti luas sih, mau jadi penyiar bisa, mau jadi moderator juga bisa, atau mau jadi content creator YouTube juga bisa loh. Kan kita latihan komunikasinya kan dari siaran. Siapa sih yang menginspirasi kakak buat jadi seperti ini, sehebat ini gitu? Alah,
Kalau yang menginspirasi mungkin lebih ke, karena yang pertama kan sering dengerin radio, nonton TV dan lain-lain. Kalau dari radio, dulu waktu SMA tuh aku inget banget ada penyiar di kota Solo namanya Mbak Adia. Dulu penyiar Prambors Solo. Nah, aku suka banget sama gaya siarannya waktu itu. Waktu aku masih SMA, dia udah siaran. Kemudian kalau TV, aku juga suka sama namanya Marisa Anita. Dulu itu beliau juga seorang news anchor di Metro TV, kemudian pindah ke Net TV, terus sekarang main film juga, biasanya main di filmnya Joko Anwar gitu. Film horor gitu. Oke. Moto hidup kakak apa nih kak? Aduh, moto ya? Moto Iya. apa ya? Mungkin lebih ke yang bikin kata-kata bukan aku sih, tapi aku pernah dengar ada yang bilang semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Waduh, oke, siap. Kalau pesan-pesan nih buat Fiskazen semuanya gimana? Dari kakak. Pesan-pesan buat Fiskazen Iya. mungkin yang pengen menggeluti di bidang broadcasting kali ya. Iya. Nah, untuk Fiskazen semuanya, kalau misalnya kamu udah tahu passion kamu di dunia broadcast, silahkan ditekuni, fokus dan juga harus disiplin. Harus disiplin, teman-teman. Itu sih dari aku, terima kasih ya. Oh iya, terima kasih juga Kak Monik. Itu dia guys, wawancara dan sharing-sharing kita seputar profesi dari Kak Monik. Oke, Fiskasen, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.